Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengawali renungan kita dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara terkasih, selamat berhari Minggu. Hari ini gereja merayakan Hari Minggu Sukacita, Gaudete Sunday. Hari Minggu Gaudete artinya bergembiralah, bersukacitalah. Nah, mengapa gereja secara khusus merayakan kegembiraan ini? Ya, alasannya Sang Penyelamat sudah dekat. Kemudian, kalau kita melihat doa yang didoakan pada hari ini, antifon pembukaan kata pertamanya adalah bersukacitalah. Nah, saudari dan saudara terkasih, kegembiraan, sukacita, kebahagiaan adalah impian, harapan semua orang. Siapa orang yang tidak ingin bahagia? Siapa orang yang tidak ingin bergembira, mengalami kebahagiaan? Nggak ada. Semua orang ingin. Bahkan banyak orang mempertaruhkan banyak hal untuk memperoleh kegembiraan. Hanya saja, banyak orang memperoleh atau mengalami sebuah kegembiraan yang palsu. Kita sebagai orang pengikut Yesus, sumber kegembiraan kita adalah Yesus. Kita hanya akan mengalami kegembiraan kalau semuanya mengalir dari Yesus. Nah, memiliki Yesus itulah sumber kebahagiaan kita. Menerima, kemudian menjalankan apa yang dimaui oleh Yesus itulah sumber kegembiraan kita. Banyak orang mencoba mencari melalui materi, mencari melalui banyak hal, banyak dimensi, tetapi mereka lalai satu hal yang pasti, yaitu bagaimana bisa mendengarkan, mengikuti, menuruti kehendak Allah dengan teliti. Nah, inilah sumber kebahagiaan, kegembiraan sejati. Nah, lalu kita melihat kenapa orang bisa mengalami atau terbuai dengan ilusi yang tidak pasti akan kegembiraan yang mereka kira sejati, tapi ternyata bukan itu. Nah, pertama, mereka memiliki gambaran kegembiraan, kebahagiaan berdasar apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka angankan. Mereka lupa bahwa kerap kali Tuhan itu suka membuat kejutan. Terkadang Tuhan datang dengan sesuatu yang tidak pernah kita angankan, tidak pernah kita rencanakan. Nah, disitulah Tuhan memberi kejutan, disitulah Tuhan
memberi sesuatu yang membuat kita terkadang terbengong. Loh, kok bisa seperti ini? Nah, kalau kita terpusat dengan bayangan kita sendiri, pikiran kita sendiri, kita akan melewatkan kebahagiaan yang Tuhan beri, hadiah-hadiah kejutan yang Tuhan siapkan. Kalau kita mengikuti bacaan Injil hari ini, ada orang-orang imam, ahli Taurat, para pemikir dari Yerusalem, mereka datang menjumpai Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya, "Kamu siapa? Hei anak muda, kamu yang mengajar, kamu yang membaptis, kamu itu siapa? Apakah kamu Mesias? Apakah kamu Elia? Apakah kamu nabi yang akan datang?" Lalu Elia menjawab, "Bukan, aku bukan itu semua." Saudari dan saudara terkasih, Yohanes menjawab, memberi penjelasan, tetapi tidak diterima oleh orang-orang yang bertanya. Mengapa? Karena mereka sudah punya konsep, mereka sudah punya pemikiran bahwa Mesias, bahwa Elia, bahwa nabi yang akan datang itu harus datang dari kelompok mereka, harus dari lingkaran hidup mereka. Kalau berasal dari luar, mereka akan mengatakan, pasti bukan itu, pasti keliru, pasti palsu. Karena bukan berasal dari kelompok mereka. Pada akhirnya, ketika Sang Mesias datang, mereka menolak, mereka tidak menerima, mereka tidak mengakui. Bahkan ketika Yohanes dengan jelas mengatakan, itulah anak domba Allah, mereka tidak terima. Saudari dan saudara terkasih, seperti yang saya katakan tadi, itulah kejutan Allah. Ketika kita berpusat dengan pemikiran kita sendiri bahwa Mesias itu harus begini, harus dari sini, harus seperti itu. Kalau kemudian Mesias muncul dalam diri pribadi yang berbeda, berasal dari kelompok yang berbeda, kita tidak siap menerima. Nah, saudari dan saudara terkasih, kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita bisa menuruti apa yang Tuhan mau. Ketika kita bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita sehari-hari. Santa Teresia mengajari kita hal yang sama. Dia bercerita dalam bukunya, seperti biasa saya masih ngutip Kisah Satu Jiwa, atau ya kalau buku saya Story of a Soul. Di sini manuskrip A. Jadi dalam bab 4 pengalaman ketika dia menerima komuni yang pertama dan ketika dia berada dalam sekolah asrama. Nah, dia mengatakan begini, "Aku memiliki keinginan untuk bisa mencintai hanya Tuhan saja dan menemukan kebahagiaanku hanya di dalam Dia." Nah, saudari dan saudara terkasih, Santa Teresia Lisieux menulis ini ketika dia pertama melihat Pauline yang masuk biara, Pauline yang kemudian bagaimana mempersembahkan diri menjadi suster, menjadi mempelai Kristus. Kemudian ketika Teresia juga menerima komuni, dia melihat, ini loh sumber kebahagiaanku, Allah sendiri, Allah yang mewujud dalam pengalaman harian, dalam sakramen Ekaristi, dalam sakramen pengakuan dosa, di mana dia bertemu dengan Allah, Allah yang mengampuni, Allah yang menyentuh, Allah yang datang. Nah, saudari dan saudara terkasih, kalau Santa Teresia bisa mengatakan, keinginanku hanya satu, boleh mencintai hanya Tuhan. Dia mengatakan, only God, hanya Tuhan. Sumber kebahagiaanku hanya di dalam Dia. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita berani mencontoh Santa Teresia ini? Mengatakan, sumber kebahagiaanku hanya satu, yaitu Allah. Hanya di dalam Allah lah aku menemukan kegembiraanku. Dan aku mau mencintai hanya Dia.
Santa Teresia kemudian membuktikan dalam seluruh perjalanan imannya, dalam setiap hal kecil entah besar, dia persembahkan semuanya itu kepada Tuhan sebagai bukti cintanya. Karena dia merasa hanya di dalam Tuhan saja dia menemukan cinta, menemukan kegembiraan yang abadi, yang kekal. Saudari dan saudara terkasih, yakinlah hanya di dalam Allah saja kita mengalami kepenuhan akan kegembiraan, kebahagiaan yang sejati. Yang ada di dunia ini fana, akan hilang, tapi Allah kekal adanya. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.